menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kita menjalankan aktivitas kita sesuai dengan pekerjaan dan rutinitas yang ada di dalam kehidupan kita, saudaraku, ada baiknya kita bersekutu dengan Tuhan untuk meminta kekuatan, meminta perlindungan, dan penyertaan Tuhan akan menguatkan kita dan menjadikan kehidupan kita aman dalam lindungan Tuhan. Sebelum kami sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kami akan memulai merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu, kuasa-Mu menyertai kami, agar senantiasa melalui lawatan firman-Mu pada pagi hari ini, kami dimampukan untuk dapat mengerti dan mampu melaksanakannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagimu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 10, yaitu ayat 21. Roma pasal 10 ayat 21, kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan pada pagi hari ini kepada kita semua. Dan sebagai tema kita pada pagi hari ini adalah menerima atau menolak keselamatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini tentu rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Bagaimana satu anugerah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada kita, yaitu kesempatan untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Saudaraku, pada hari ini tentunya bagaimana firman Tuhan yang sudah saya bacakan pada pagi hari ini, bagaimana ketika Injil keselamatan yang diberikan kepada kehidupan bangsa Israel. Tentunya kalau kita lihat di dalam pasal 10, kalau kita baca mulai dari ayat 16 sampai 21, ada 3 sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Israel terhadap penolakan Injil yang disampaikan kepada kehidupan mereka. Yang pertama adalah kalau kita melihat bagaimana bangsa ini menolak tawaran keselamatan Allah yang dihadirkan melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah mereka menolak Injil keselamatan melalui Mesias. Dan yang ketiga sebagai renungan kita pada pagi hari ini adalah mereka tidak menanggapi Injil keselamatan yang diberikan kepada mereka. Yang namanya tidak menanggapi berarti ketika disampaikan Injil itu mereka tidak merespon, bahkan tidak memperdulikan dan tidak menerapkan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat bagaimana kasih Tuhan yang setiap hari Dia ulurkan pertolongan kepada bangsa ini, berarti di situ saudaraku terlihat bagaimana Tuhan itu sangat peduli akan kehidupan kita sepanjang hari. Sepanjang hari Tuhan sediakan kasih karunia-Nya untuk menyertai kehidupan kita.
Oleh karena itu Paulus mengingatkan kita, bagaimana kita untuk dapat membuka diri, bagaimana kita menyerahkan segala kehidupan kita, dan bagaimana kita menanggapi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Orang yang menerima dan mau dibentuk bahkan dibawa ke dalam ke jalan keselamatan, pasti kehidupan keselamatan akan kita peroleh. Tapi bagaimana bangsa yang tidak mau, bahkan tidak menanggapi keselamatan ataupun uluran tangan Allah itu sendiri untuk menyelamatkan mereka? Pasti hal tersebut akan mengecewakan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kehidupan kita tidak berguna. Tuhan tidak mau kehidupan kita celaka. Oleh karena itu pada pagi hari ini, dengan semangat sukacita berasal dari Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berikan kehidupan kita untuk disertai, dipimpin dan dilindungi oleh kasih Tuhan, sehingga keselamatan kehidupan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, atas kebaikan dan pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Engkau masih melayakkan kami untuk dapat duduk diam menenangkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, untuk dapat menyerahkan kehidupan kami dengan penuh pengharapan di hadapan-Mu, agar senantiasa firman Tuhan sebagai renungan pada pagi hari ini. Biarlah ini Tuhan menyemangati kami, mengingatkan kami kembali, agar di dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan kami dikuatkan oleh kebaikan-Mu, kami dituntun oleh kuasa-Mu Tuhan, sebab kami menyerahkan dan membuka diri kami untuk kuasa-Mu, agar senantiasa kami juga rindu berdoa buat saudara dan saudari kami, jemaat Tuhan yang ada di Runggun GBKP Cibinong. Mari Tuhan Kau lawat jemaat-Mu Tuhan, Engkau berikan kuasa dan kasih-Mu tetap menyertai jemaat GBKP Runggun Cibinong, mulai dari pendeta dan keluarga, pertua diaken dan keluarga. Begitu juga dengan seluruh jemaat, apapun persoalan dan pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan diri kepadamu atas usaha yang mereka lakukan. Kami rindu Tuhan bagaimana Tuhan hadir melawat jemaat Tuhan yang ada di Runggun Cibinong, yang ada dalam kurang sehat. Kiranya Tuhan ketika Engkau melawat dan memberikan kuasa-Mu, turunlah kuasa-Mu atas kehidupan mereka dan mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat-Mu yang bergumul beban berat Tuhan. Mari ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka akan memperoleh kelegaan oleh kebaikan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, apa yang menjadi permasalahan di dalam Runggun ini, baik itu sekecil apapun dan sebesar apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan, layakkan jemaat-Mu mendapatkan pertolongan daripada-Mu, termasuk di dalam menjalankan segala aktivitas pelayanan yang ada di Runggun ini. Bagaimana mereka merindukan kasih dan karunia-Mu untuk dapat mereka nikmati dan rasakan di dalam kehidupan mereka, terlebih-lebih di dalam kenyamanan beribadah Tuhan. Mari Bapa, pertolongan dan kuasa-Mu seperti apa Engkau mengulurkan tangan kebaikan-Mu kepada jemaat ini. Jemaat ini juga merespon dan menerima kebaikan Tuhan dan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik lagi atas pertolongan dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan harapan yang bisa kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.